jangan resign dari kerjaan terus terjun di dunia peternakan. Kalau masih ya 50 ke bawah ya nggak nyukupi guys, gitu ya. Tapi kalau breeding sudah punya 50 ekor, insya Allah gajimu 8 juta, gitu guys ya. Insya Allah gajimu 8 juta kalau 50 indukan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indra Pelupi Channel. Kali ini saya akan membahas apa-apa yang harus dilakukan oleh peternak, khususnya peternak pemula. Karena pada dasarnya peternakan itu sangat mudah. Nah, terkadang yang membuat sulit sang peternak atau pemula itu adalah pola pikirnya saja. Jadi tinggal teman-teman sendiri akan diarahkan kemana sistem peternakannya. Silahkan nikmati video ini sampai selesai agar teman-teman nanti akan tahu pembahasannya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Oke, kali ini yang harus kita pelajari, yang akan kita bahas adalah persiapan bagaimana peternak pemula memulai peternakannya. Jadi peternakan itu nomor satu kebutuhannya adalah pakan. Jadi buat kalian yang ingin terjun ke dunia peternakan, silakan persiapkan pakan. Nah, kenapa di sini pakan yang saya tekankan di nomor satu kan? Karena buat kalian apabila salah menempatkan susunan, maka kalian akan menjadi susah. Contohnya teman-teman, kalau teman-teman yang pertama disiapkan adalah kambingnya dan kandangnya, maka di saat nanti kambing sudah masuk di dalam kandang, kemudian teman-teman belum punya persiapan stok pakan seperti ini, maka teman-teman semua akan menjadi susah. Apalagi dengan kondisi iklim kita yang tidak menentu, terkadang hujan, terkadang panas, dan ini tidak bisa diprediksi gitu teman-teman. Jadi awal yang harus disiapkan adalah perkara pakan. Nah, pakan itu terbagi menjadi dua. Apa saja yang harus dipersiapkan di antara dua itu? Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah pakan yang mengandung serat. Karena pakan yang mengandung serat ini dibutuhkan oleh kambing, baik itu breeding ataupun fattening. Nah, fattening sendiri ini berapa persennya lebih bagus kalau ada pakan tambahan. Jadi teman-teman, nah pakan itu sendiri hijauan bisa disiapkan bisa melalui odot atau rumput gajah, juga bisa juga dari daun singkong seperti ini. Nah, pakan-pakan tersebut, bahan-bahan tersebut bisa diawetkan. Nah, kenapa diawetkan seperti ini? Ini disebut silase. Silase ini kadar masa berlakunya itu kurang lebih sampai di 7 sampai 10 bulan. Kemudian kalau teman-teman belum bisa membuat silase seperti ini, daun singkong cukup dijemur. Nah, itu bertahan 3 hari. Kalau teman-teman ada bank pakan akan lebih baik. Jadi seperti ini, bank pakan seperti ini yang akan menolong atau akan membantu kerja teman-teman semua. Kemudian bahan berikutnya adalah bahan pakan berupa pakan tambahan. Di antaranya bisa seperti onggok, bungkil, dedak atau janggal jagung, terus kemudian jenjet atau tumpi ya. Nah, jenjet ini banyak yang orang nyebutnya tumpi, atau juga onggok di Pulau Jawa disebutnya adalah gamblong atau gaber. Nah, di Lampung disebutnya onggok. Itu adalah limbah dari tepung tapioka, singkong yang diambil tepung tapiokanya. Itu diaduk menjadi satu, kemudian dibentuklah jadi fermentasi untuk sebagai pakan penggemukan atau pakan pembesaran bagi kambing-kambing jantan seperti ini ya, teman-teman. Jadi tetap yang digunakan untuk seratnya adalah daun singkong. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang tanpa dicacah ya, tanpa dicacah, sehingganya kita akan membuat limbah batangnya tidak termakan habis. Tapi dengan pola silase seperti ini, maka teman-teman akan dimudahkan. Pakan yang disediakan, disajikan ke kambing akan termakan semuanya. Jadi itu teman-teman yang harus dipersiapkan.
Kemudian tahapan kedua setelah pakan yang disiapkan apa? Nah, tahapan kedua setelah mempersiapkan pakan adalah kandang. Kandang sendiri itu adalah kebutuhan nomor 2 setelah pakan. Nah, kandang ini juga bisa permanen, bisa juga sederhana saja, atau orang menyebutnya seadanya, seonone, semampunya saja. Kandang ini harus dipahami teman-teman. Teman-teman juga harus mempersiapkan tujuan peternakan sendiri. Peternakan itu ada 2 macam, ada fattening, ada breeding. Jadi fattening sendiri penggemukan jantan seperti ini teman-teman. Ini adalah penggemukan jantan, kambing jantan yang digemukkan, dibongkar menjelang Idul Adha atau dijual setelah Idul Fitri. Jadi persiapan untuk Idul Adha tujuannya. Nah, ini pakan-pakan yang dibutuhkan adalah pakan yang mengandung nutrisi atau protein tinggi. Jadi teman-teman itu ya. Kedua, breeding. Breeding sendiri adalah cara pengembangbiakan dengan sistem beranak. Ya, jadi kambing betina yang dikembangbiakan dengan jantan dan betina kemudian lahir cempe. Nah, itu namanya breeding. Contohnya seperti ini. Ini adalah breeding. Breeding itu bahasa peternakan ya teman-teman. Sebenarnya adalah pemeliharaan kambing betina yang tujuannya untuk diambil anakannya. Nah, ini namanya breeding teman-teman. Jadi buat kalian tentukan dahulu arahnya. Apakah teman-teman mau beternak breeding atau mau beternak fattening. Nah, itu guys. Jadi teman-teman harus tahu dulu. Yang pertama dilakukan adalah pakan, kemudian kandang, yang ketiga adalah kambingnya tadi itu ya. Nah, tadi pembahasan kita masih di kandang. Nah, kandang sendiri ada 2 macam. Pertama, kandang untuk penggemukan dan breeding. Kalau untuk penggemukan teman-teman, itu sekatannya seperti ini contohnya. Ini sekatannya di ke belakang 130, kelebaran ini 50 cm saja. Itu sudah cukup teman-teman. Sudah cukup kalau untuk penggemukan. Nah, kemudian kalau untuk breeding itu cukup seperti ini teman-teman ya, cukup seperti ini. Kalau ingin breeding, teman-teman bisa menggunakan kelebaran minimal itu 80, yang standar yang bagus 120 kali 150. Itu standaran breeding untuk kelas eksekutif bagus, nggak akan ada kecacatan. Jadi tentukan dahulu tentang tujuan beternak sampean semua, karena di saat semua nanti sudah dijalankan tanpa tujuan, nanti akan berhenti di tengah jalan dengan dengan kegagalan. Jadi buat teman-teman, kalau ingin beternak, silahkan mulai dengan tujuan yang benar. Jadi setelah kandang dipersiapkan, silahkan teman-teman persiapkan untuk bahannya atau kambingnya. Nah, kambing yang bagus untuk diternakkan itu seperti apa sih ciri-cirinya? Itu tergantung stok yang ada di wilayah masing-masing. Biasanya keberadaan kambingnya beda-beda. Ada yang musimnya di daerah tertentu kacang, ada daerah tertentu ada Jawa Rendu, yang tempat lain ada Rambon, ada lagi PE. Jadi banyak jenisnya, bahkan ada yang domba. Nah teman-teman, di sini teman-teman jangan terjebak oleh jenis kambing sendiri, atau jangan terjebak oleh jenis ternak sendiri. Jadi ambil keputusan belanja kambing yang dimana di lokasi teman-teman paling laku. Jadi jangan pernah bertanya, Mas, kalau mulai beternak untuk pemula itu sebaiknya domba atau kambing, lebih untung banyak domba atau kambing. Jadi sebenarnya yang paling menguntungkan adalah, ya teman-teman, ini harus dicatat ini teman-teman, yang paling menguntungkan itu yang paling laris di wilayah teman-teman semua. Kalau di tempatmu semua itu yang laris domba, silahkan pelihara domba. Tapi kalau di tempat teman-teman semua itu yang laris kambing, jenis kambing, entah itu Rambon atau Jawa Randu atau PE, silahkan pelihara kambing. Nah itu yang paling menguntungkan. Jadi untuk ciri-cirinya seperti apa? Pertama, untuk jantan ya, kalau untuk penggemukan, yang jelas jantan itu harus memiliki postur panjang dahulu. Kalau posturnya sudah panjang, diikut sertakan dengan kaki-kaki yang besar dan tinggi. Itu kalau untuk penggemukan.
tidak cacat, kemudian mata bersinar, itu pasti sehat. Kalau untuk penggemukan, kriteria penggemukan lebih sedikit, ciri-cirinya lebih susah untuk breeding, karena penggemukan hanya untuk digemukkan atau untuk dibesarkan menjadi gemuk. Nah begitu teman-teman, dengan suplai pakan yang bagus. Tapi kalau untuk breeding, nah contohnya kambing ini. Nah ini kambing ini kambing super teman-teman ya. Dan kriteria seperti kambing inilah yang bagus untuk di breedingkan. Ciri-cirinya apa sih? Di antaranya teman-teman, punggungnya lurus dari pantat sampai kepala sampai punggung depan lurus, tidak terlalu patah, tinggi, besar, yang paling penting adalah kapurannya atau ambing, jangan terkena mastitis. Karena ini juga mastitis ini orang menyebutnya kanker payudara, ini tidak ada obatnya. Kalau breeding itu kuncinya hanya di susu atau di ambing. Produksi susunya bagus, maka anak-anaknya akan bagus. Jadi buat kalian yang ingin beternak, poin-poin tersebut harus diperhatikan. Kenapa? Karena keberhasilan peternak breeding hanya pada indukan. Jadi kalau teman-teman semua salah memilih indukan atau salah memilih bibit, maka hasilnya kurang maksimal. Teman-teman mungkin banyak yang bertanya, Mas, kambing yang dipakani tok pasti besar, pasti beranak. Secara logika seperti itu teman-teman ya, secara teori, secara logika pun seperti itu. Tapi ada poin-poin yang di luar kendali manusia, di antaranya kematian. Nah, untuk antisipasi kematian pada anak kambing itu dibutuhkan perawatan yang baik. Nah, jadi urutannya itu teman-teman, setelah bang pakan, kemudian kandang, lalu bibit atau bibit kambing, kemudian perawatan. Nah, perawatan ini terkadang tergantung SDM kita masing-masing. Kita dituntut untuk cerdas, kita untuk cerdas harus menaikkan level pola pikir kita. Jadi kembali ke pola pikir. Kalau teman-teman ingin beternak skala usaha, ya teman-teman bisa menggunakan cara-cara seperti ini. Contohnya nih, pakan saat ini nih, ini datang satu mobil, ya, datang satu mobil, dan ini secara teori usaha atau dagang dalam hitungan matematika ini pasti kalah. Satu rit seperti ini seharga 250. Lah, kalau satu rit seperti ini habis dalam waktu 2-3 hari, artinya 1 bulan pasti 10 rit 2,5 juta. Nah pasti rugi secara hitung-hitungan matematika. Tapi teman-teman, kalau teman-teman terjun di dunia usaha, khususnya penggemukan yang menggunakan populasi yang banyak seperti ini, dengan kapasitas 100 ekor ini, tidak mungkin kita cukup menggunakan ngarit tangan kita sendiri atau dengan tenaga kita sendiri. Pasti kita menggunakan jasa orang atau ABK atau apalah istilahnya. Jadi seperti itu ya. Kalau nggak punya semua itu pakai duit, nah, nyuruh orang belanja, bayar orang, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau untuk usaha ya pasti harus ada faktor peng-backup atau faktor pendukung. Kalau hanya kapasitas di bawah 50, oke lah, masih bisa di cover gitu. Kemudian pertanyaannya dari teman-teman pasti akan timbul, Mas Indra, kalau semua serba beli, apakah menguntungkan? Untung teman-teman. Di konten kita sudah kita bahas, pakan serba beli untung, tapi dengan catatan harus di atas 80 ekor. Kalau masih di 50 ekor kalian belanja, kemudian kalian tidak punya pekerjaan, untung semua juga, tapi untungnya habis sak babonnya. Nah gitu teman-teman ya. Jadi yang diperhatikan itu kalau untuk pakan beli. Tapi ada poin lagi yang membuat kalian bisa apa ya, bisa menjalankan tapi dengan modal kecil. Simak videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi di setiap saya upload video. Jadi bagaimana supaya beternak tidak ngarit jauh-jauh, tidak beli, tapi selalu ready.
kalian harus jadi petani. Kalian harus jadi petani dengan luasan lahan minimal 4 hektar. Ya, minimal 4 hektar. Tanami singkong. Di setiap petaknya itu setengah hektar. Di setengah hektar itu dipanen setelah usia 8 bulan. Karena penggemukan cukup dengan 8 bulan. Breeding begitu juga. Breeding 6 bulan sudah lahir, umur 2 bulan sudah besar, sudah bisa dijual. Artinya begini teman-teman, di setiap bulannya kita bisa bongkar setengah hektar, kita bisa panen setengah hektar singkong, dan daunnya ini bisa kita fungsikan untuk pakan. Di bulan kemudian terus begitu rotasinya. Tapi untuk menuju situ, sebelum sampai ke pemanenan, batang singkong bisa diambil satu persatu. Yang dari 3 batang, 2 batang, ini disisakan 1 batang. Nah, jadi teman-teman simak video saya yang terdahulu sekitar 8 bulan lalu kita upload. Itu sudah kita buatkan pakan gratis. Nah, di sini ini judulnya pakan gratis. Di situ sudah kita jelaskan bagaimana sih cara-caranya membuat pakan gratis untuk kapasitas 200. Di sana sudah kita bahas. Jadi teman-teman, setiap teman-teman komen pasti saya jawab. Pertanyaannya yang sering timbul yang sering diketik teman-teman adalah satu, Mas, itu kan kalau modal besar, kalau modal kecil apa bisa? Nah, kalau modal kecil malah lebih mudah. Dengan catatan kalau modal kecil teman-teman harus punya kerjaan. Jangan resign dari kerjaan terus terjun di dunia peternakan. Kalau masih ya 50 ke bawah ya nggak nyukupi guys, gitu ya. Tapi kalau breeding sudah punya 50 ekor, insya Allah gajimu 8 juta, gitu guys ya. Insya Allah gajimu 8 juta kalau 50 indukan. Karena sistematisnya berbisnis itu seperti orang mancing. Semakin besar kail atau umpan yang kalian pakai, kalian gunakan, pasti yang akan memakan adalah ikan yang besar. Begitu juga usaha. Semakin besar modal yang jenengan atau kalian investkan di dunia peternakan, maka peluang hasilnya akan lebih besar. Jadi teman-teman, mungkin sedikit ini informasi yang bisa saya suguhkan. Semoga bermanfaat. Kalau ini bermanfaat buat kalian silahkan digunakan. Kalau ini tidak bermanfaat silahkan abaikan saja. Jadi buat kalian semoga bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.